kecerdasan artifisial dalam bidang pertanian itu terrealisasi sebagai sinkronisasi ya dari lahirnya industri 4.0 dan society 5.0, yaitu munculnya agriculture 5.0 ya. Agriculture 5.0 ini berawal dari permasalahan yang terjadi di pertanian seperti perlunya ketepatan dan kecerdasan dalam bercocok tanam yang kita sebut dengan bahasa smart farming. Kemudian bagaimana kita melakukan pengelolaan lahan atau manajemen area, serta dampak yang dilibatkan ya dengan adanya smart farming nantinya dan pengelolaan manajemen area dalam bidang ekonomi dan sosial yang cukup masif. Ya, karena kehidupan manusia itu tidak lepas dari pertanian, perikanan, dan peternakan. Teknologi remote sensing dan proximal sensing yang ditanamkan dalam area pertanian yang mengarah ke smart farming ini sangat memungkinkan ya untuk menangkap data dalam skala yang besar atau big data, baik itu data temporal maupun data yang sifatnya spasial ya, dengan memanfaatkan teknologi GIS dan pemanfaatan teknologi sensor yang sekarang cukup canggih. Jadi dari situ maka banyak sekali data yang tersedia ya yang kita bisa manfaatkan, sehingga bagi para pakar kecerdasan artifisial ini sangat menantang ya untuk nantinya bagaimana membangun dan menerapkan metode atau algoritma yang ada di dalam kecerdasan artifisial untuk mendukung keputusan decision maker di bidang pertanian, yang pada akhirnya nanti data itu diharapkan bisa dilanjutkan dengan membangun sistem rekomendasi untuk menghasilkan farming yang smart dan presis. Beberapa produk ya real telah dihasilkan dari lab yang ada di Departemen Ilmu Komputer ya, berkolaborasi, tidak ada lab SC karena kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berkembang sendiri, yang memanfaatkan kecerdasan artifisial dan berkolaborasi dengan teknologi IoT, embedded system, dan tentunya perlu komputasional yang canggih ya. Di antaranya bisa dilihat di sisi kiri, ini produk yang bisa mendeteksi kualitas fisik cabai ya, yang berbasis pada Android. Ini memanfaatkan data citra cabai ya untuk nantinya dikategorikan sebagai cabai itu apakah cabai merah, cabai hijau, atau cabainya ini jenis cabai busuk. Karena tiga kategori ini nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, mau membuat apa, membuat bumbu, mau membuat bubuk cabai ya, itu bisa semua dengan dibantu dengan pengkategorian ini ya. Jadi ini juga produknya telah mendapatkan hak cipta di tahun 2018. Produk kedua ini bisa dilihat hasil penelitian bekerjasama dengan PTPN, yaitu sistem klasifikasi daun tembakau otomatis ya, yang mengklasifikasikan dalam dua langkah, dalam dua level ya, yaitu berkaitan dengan warna ya, itu warnanya apakah tembakonya warna jenis kuning, coklat, atau hijau. Terus masuk yang kedua adalah terkait ukurannya, karena kualitas tembakau daun yang diambil kan daunnya ya, apakah itu nanti dikategorikan sehingga nanti untuk pemasarannya itu bisa sesuai dengan jenis atau kategori dari daun tersebut, supaya nanti menghasilkan keuntungan yang maksimal ya, supaya tidak tercampur daun yang kategori ini dengan yang lain. Contoh yang menyeluruh, nah ini lebih masif penerapannya yang memanfaatkan ini bekerjasama dengan beberapa lab ya, untuk pemantauan, pemetaan, dan penyebaran pestisida ya. Ini pengelolaan lahannya sudah diujikan di daerah Raci, Pasuruan, Jawa Timur. Ya, ini menggunakan flying wing dengan cairan pembasmi hama, yang mana nanti menentukan mana yang harus dilakukan penyemprotan hama itu dengan melakukan pemetaan. Nah, mappingnya ini nanti memanfaatkan teknologi image ya, pemrosesan citra, dan memanfaatkan metode dalam kecerdasan artifisial yaitu CNN. Berikutnya adalah contoh terakhir, ini bagaimana pertanian jagung ya, bagaimana kecerdasan artifisial ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi tanaman pada penyakit ya, dan mendeteksi lokasinya itu ada di mana, sehingga nanti bisa lebih cepat, harapannya bisa lebih cepat ditangani, dan nantinya
bisa dengan bantuan peralatan dan teknologi misalnya IoT dan sensor itu bisa menentukan langkahnya harus diapain itu apa jagungnya. Kecerdasan artifisial juga dapat dimanfaatkan oleh peternak ya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ternaknya. Sebagai contoh di sini ada saya ambil dari luar negeri ya ini yaitu di Institut Teknologi Tokyo ini mengembangkan sistem pengamatan ternak yang dilengkapi dengan sense dan think collar ya dengan untuk mengamati perilaku ternak yang menggunakan teknologi AI yang canggih dan diterapkan pada tahun 2021. Jadi ini prototipenya telah diuji, isinya adalah algoritma kecerdasan artifisial untuk menganalisa perilaku ternak ya menggunakan ini sehingga nanti bisa tahu apa yang harus dilakukan ya untuk setiap ternak tersebut yang teridentifikasi perilakunya. Contoh kedua adalah yang sisi kanan, ini tidak hanya untuk satu jenis hewan, tapi bisa beberapa jenis hewan. Misalnya nanti bagaimana merekomendasikan perawatan kesehatan ya untuk ternak yang mempunyai potensi mengalami gangguan kesehatan. Karena dengan melakukan monitoring yang real time, untuk setiap ternak itu artinya kita nanti tahu data medis dari setiap ternak tadi itu maka kita bisa harapannya cepat memprediksi kemungkinan resiko masalah kesehatan dan bagaimana nantinya memberikan penanganannya supaya nanti tidak berpengaruh dengan ternak yang lain karena mereka pasti akan saling bergaul, tidak bisa melakukan protokol kesehatan seperti kita manusia ya bisa sendiri melakukan protokol kesehatan gitu ya. Oke, terakhir yaitu pada bidang perikanan next ya. Ya, ini teknologinya atau kita masukkan pada bidang perikanan yaitu aquaculture. Ini bagaimana cara melakukan pemeliharaan serta penangkaran dari berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di air ya. Misalnya ini baik itu di air tawar, budidaya air tawar misalnya di kolam, sungai, danau atau waduk maupun di air asin yaitu misalnya yang ada di memanfaatkan laut ya langsung di laut atau menggunakan tambak air payau. Nah contoh sederhananya ada di sisi kiri ya gambar sisi kiri itu kecerdasan artifisial itu ditempatkan sebagai smart fish farm ya di mana nanti kita monitor kondisi ikan di setiap kolam ya tujuannya apa nanti kita bisa prediksi treatment yang unik untuk setiap ikan atau setiap kolam itu beda-beda. Misalnya kapan harus memberi pakannya, seberapa banyak pakannya, kapan benih ya ini penting ya. Kapan benih itu harus dipindahkan ke kolam yang untuk pembesaran ikannya dan kapan harus mengambil atau mempanen ikan ya yang sudah siap untuk dipasarkan atau mungkin mengambil ikan yang kurang sehat ya jadi diidentifikasi dulu kemudian diisolasi ya isolasi tapi nggak mandiri ya kita yang mengisolasi. Nah yang contoh kedua yang terakhir ini yang lebih kompleks ya misalnya bisa kita terapkan untuk yang di budidaya yang aquaculture air asin ya. Jadi ini memang memanfaatkan IoT ya dan teknologi sensor gitu ya sehingga bagaimana nanti mulai dari monitoring pemompaan airnya gitu ya ke tank-tank kemudian bagaimana mengklasifikasi ikan atau benih yang tersalurkan sampai pada nanti bagaimana atau kapan kita bisa mengirim ikannya gitu ya. Jadi ini memang tidak bisa sendiri nanti kecerdasan tapi bersama-sama dengan teknologi yang lain. Nah, jadi yang saya sampaikan ini tadi adalah sekelumit kecil ya. Contoh bagaimana kecerdasan artifisial itu di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan pencerahan bagi kita semua untuk bisa berinovasi dan berkarya yang hebat, yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita.